Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu janji Tuhan bagi orang yang bertahan. Saya akan bacakan Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35 dan 36. Dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, konteks Ibrani pasal 10 ini membicarakan tentang situasi penerima surat Ibrani yang adalah orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, di mana mereka sedang mengalami penindasan, tekanan oleh karena mempercayakan hidupnya atau tetap mempertahankan iman kepada Kristus. Tekanan yang dialami tentu sangatlah berat pada masa itu, karena orang-orang percaya dipaksa harus menyembah kepada kaisar. Dan ada orang-orang Yahudi atau agama-agama Yudaisme pada masa itu yang tidak mendapatkan tekanan seperti orang percaya. Sehingga orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi tergoda untuk kembali ke agama lama untuk menghindari penganiayaan. Dan itulah yang terjadi. Penulis kitab Ibrani memberikan sebuah imbauan, ajakan, bahkan penegasan supaya mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan meskipun situasi sangat sulit pada waktu itu. Mereka diharapkan untuk tetap bertahan, tetap berjuang mempertahankan iman mereka kepada Allah. Sampai kalau kita membaca di ayat yang 35 tadi, ini adalah sebuah nasihat supaya jangan melepaskan kepercayaan. Ya, bahkan di situ dikatakan ada upah yang menanti. Nah, kita akan melihat di sini yang menjadi janji ya, bagi orang yang bertahan akan menerima upah. Dan upah itu dijelaskan lagi di ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dijanjikan upah. Upah yang dimasukkan di sini diperjelas lagi di ayat yang ke-39 adalah memperoleh hidup. Tentu hidup yang dimaksudkan adalah hidup yang kekal. Ibu Saudara, yang Allah janjikan kepada orang yang bertahan sampai akhir, Allah adalah memperoleh hidup yang kekal. Tentu saja kita mungkin berpikir dan bertanya, loh, yang saya butuhkan itu adalah kelepasan atau solusi di masa kini, bukan hidup yang nanti setelah kematian. Tapi Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah dalam teks ini itu juga punya dampak dalam kehidupan masa kini. Orang yang memiliki kehidupan yang kekal akan memiliki juga kemampuan di dalam menjalani hidup yang sulit. Ada satu pengharapan yang Tuhan siapkan yang bukan hanya untuk pada masa kekekalan nanti, tapi pada masa kini. Allah menyiapkan itu bagi orang yang mau bertahan. Maka dikatakan di sini supaya orang-orang itu tidak meninggalkan kepercayaannya, tidak melepaskan kepercayaan kepada Allah. Di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini sedang mengalami duka cita oleh karena tekanan hidup, masalah ekonomi yang menghimpit setiap hari. Bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga mungkin oleh karena terpapar COVID. Tapi saya mau katakan, kita tetap harus bertahan, mempercayakan iman kita kepada Tuhan.
Saya yakin dan percaya ketika seseorang itu mampu bertahan atau mempertahankan imannya meskipun belum melihat berkat dan mujizat daripada Allah, tapi dia tetap bertahan sampai pada akhirnya. Bukankah itu merupakan sebuah mujizat yang luar biasa? Orang seperti itu akan mendapatkan janji yang daripada Allah, memperoleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu, janji itu pun akan dinikmati berupa kemampuan, berupa kepastian, kelepasan, dan pengharapan di masa seperti sekarang ini. Saya terus berdoa kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kasih karunia Allah, kemampuan dari Allah membuat saudara-saudara semua bertahan untuk tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan janji yang pasti akan dinyatakan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.